Sakit. Anak-anak semuanya, kita mulai dulu ya. Silakan jawab salamnya dari Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Pak Anwar. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Yuk, sikap berdoa dulu. Doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi ini kita sudah masuk ke pertemuan yang keberapa ini ya? Banyak ya. Keempat. Kesempatan kali ini pertama kali untuk yang tema 2. Banyak coba dibuka dulu. Kita lihat langsung di halaman 5. Ya. Langsung di halaman 5. Dibuka bukunya halaman 5 sudah belum? Di halaman 5 ya. Udah ganti sistem. Ganti sistem. Sudah. Udah. Nah, di halaman 5 ini kita mengacu pada gambar di halaman 4. Sumber-sumber energi yang titik-titik yuk kita isi pensil. Energi panas, kompor, energi gerak. Energi panas dari apa? Kompor itu kan. Coba kalau yang energi gerak, Manusia, Pak. Anda pakai pensil warna hitam saja. Blender. Apa yang ada di situ? Blender, Pak. Ada nggak? Ada anak yang bawa kincir angin kertas nggak? Enggak. Blender. Di gambar itu loh, di gambar halaman 4. Ada. Ada kan? Berarti ada angin nggak? Ada. Boleh tuh dituliskan angin. Nah, angin. Angin. Nah, berikutnya sekarang yang energi bunyi. Ya. Di situ yang ada di gambar energi bunyi apa? Trompet. Angin, Pak. Sama apa? Ada toa nggak? Di atas gambar anak itu ada toa kan? Sini. Toa. Terus ada Trompet, Pak. Nah, ada toa, ada trompet tuh. Nggak muat ini. Nah, tak hapus dulu. Dua. Toa boleh, trompet boleh ya. Oh. Pak, mama energi kimia, Pak. Bentar, ini tadi sudah belum? Udah. Trompet sudah. Yang energi kimia apa kira-kira? Memasak. Itu ada gas. Ada gasnya enggak? Nah, berarti pakainya gas ya, energi kimia di gasnya. Di gas. Gasnya itu LPG ya. LPG itu. Ayo. L P G. Listrik itu minta lampu kedap-kedip
energi, Pak. Energi Hah? itu lampu, Pak. Sekarang energi cahaya. Energi cahaya di mana itu? Lampu ya. Berapa? Kalau Mas mulai bos. kalau listrik Itu apa, Pak? Ya, listriknya yang ada listriknya di mana? Yang jadi sumber energi listrik apa? Di situ ada dieselnya enggak? Enggak ada, enggak terlihat ya. Ya wes dari pembangkit listrik aja ya. Biasanya kan listrik itu dari pembangkit ya. Boleh ditulis aja PLTA pembangkit listrik ya. Dari pembangkit listrik. Boleh kamu kasih A, kasih listrik banyak. Ada yang tenaga angin, ada yang tenaga air, ada tenaga nuklir, ada tenaga cahaya matahari, ada tenaga panas bumi, ada tenaga uap. Mari belajar. Jadi energi itu apa toh? Energi itu pernah dibahas ya di videonya Pak Anwar ya. Kita kasih tanda ini. Energi. Kelihatan ya? Spelling aja, Pak. Spelling, Pak. Hah? Ini di sini nih. Nah, dari bahasa Yunani energia artinya kegiatan atau aktivitas. Tapi kalau menurut IPA itu ini yang disebut dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi sekecil apapun itu bisa ada energinya ya. Bahkan seluruh jalan itu punya energi ya. Angin yang kecil menggempa kita itu juga bisa jadi bentuk energi. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, ini yang tadi. Coret-coret. Ya, kita lihat beberapa contoh sumber energi ya. Di buku sudah ada, kemarin di video juga sudah ada. Kita sekilas saja berarti ya. Ada matahari sebagai energi panas, ada angin, energi gerak, ada lampu, energi cahaya, makanan, energi buat kita. Ini berarti bahan minyak dan gas itu energinya. Kemudian alat musik yang dibunyikan masuk sumber energi suara. Kemudian air dalam bendungan itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Ini yang generatornya itu yang ini ya. Terus Ada kompor listrik. Tadi ya yang teka-teki ada di sini tadi ini nih. Kalau dipencet masuk ke teka-tekinya ini. Ini apa ya? Oh. Sekali lagi ya, teka-teki ya. Ini untuk menambah wawasan kita. ya. Kita masuk ke teka-teki lagi dengan pertanyaan yang bisa jadi berbeda. Nah, modelnya sudah berbeda ya. Pembangkit listrik tenaga air apa tadi? P, L, T, A. Terus, ini apa namanya ini? Namanya apa yo? Alat mekanis berputar yang mengambil energi dari aliran air atau angin dan mengubahnya menjadi bentuk energi lain. Namanya apa? Gimana, Pak? Oh, belum ya? Belum di-share ya? Sebentar. Tak ulang dulu berarti. Ini tak hapus dulu ini. Enggak ada. Enggak ada. Share-nya kagak ada. Saya ambil baru aja. Ya. Bentar, Pak Anwar
Oh, lupa belum di-share ya. Di-share dulu, share screen. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak, sudah ya. Sudah. Nah, ini tadi alat musik dari Nusa Tenggara Timur yang dapat menghasilkan bunyi ketika dipetik. Apa ini namanya? Ya. Tuh, kemarin yang Sasandu itu kayak apa? Nah, ini kayak ini ya. Sekarang nomor 2. Fotosintesis menghasilkan energi apa? Fotosintesis apa? Halaman berapa? Nyerah. Kita dulu, kita lompati dulu. 4. Tiga dulu, turun dulu. Pada PLTU, turbin digerakkan oleh apa tadi? Ini pernah dibahas. PLTU berarti turbin digerakkan oleh uap. Terus berikutnya sekarang nomor 7 dulu. Panas yang dihasilkan kompor dapat digunakan untuk memasak. Tadi sudah dibahas ya. Berikutnya nomor 8. Petani menggunakan matahari untuk mengeringkan petani loh. Padi, masuk ikan itu nelayan. Turun dulu aja. Apa, Pak? 10. Salah satu alat penerangan. Apa tadi? Lampu. Oh, gampang sekali ya. Lampu. Terus 11. Energi yang dihasilkan pengarah suara. Masih halaman 6. Iya, ini dari halaman 6 ini. Apa? Berikutnya 12. Diapain di 12? Ditiup. Nah, sekarang yang menurun tinggal ini ya. Sekarang yang mendatar dulu aja ini. Energi yang dapat menggerakkan kincir angin. Angin. Nah, nanti ketahuan ini di sini. PLTA turbin digerakkan oleh Air. iya, Air. ini ya tahun depan itu harusnya bisa ini. Energi apa? Kimia. Nah, iya ya, betul sekali. Oh, sekarang ini 05 mendatar. Pembangkit listrik tenaga air. Jadi sudah. Nama lain energi panas bumi. Nah, apa ya? Bukan panas bumi. Nah, ini yang istilah seperti ini yang menurutmu susah boleh dicatat loh. Namanya fenomena geothermal ya. Geothermal. Oke, Pak. Geothermal. Berikutnya 12. Nah, ini sudah tadi ya. Tapi yang tadi yang ditanyakan adalah bahan bakarnya. Yang sekarang ditanyakan namanya. Sumber energi listrik yang memanfaatkan bahan bakar solar. Namanya apa? BBM. Bahan bakar minyak. Diesel. Diesel ya. Sekarang ini, apa ini? Minyak tanah. Iya. Ini. Sekarang jarang dipakai ya, kompor kayak gini. Iya, Pak. Keberadaan minyak tanah juga langka ini. Ini apa ini? Memanfaatkan air untuk menggerakkan turbin. Iya,
Sudah selesai. Pak benar semua, Pak. Mau coba teka-teki lagi? Apa sudah? Hah? Lagi. Betul semua ini. Satu lagi teka-teki ya. Yuk, satu lagi teka-teki baru. Bisa jadi pertanyaannya sama ya. Biar ulang lah. Nomor 1, energi yang dihasilkan dari pengeras suara. Mikrofon. Nih. Terus, energi angin membantu nelayan untuk Berlayar. iya betul sekali. Sekarang ini alat yang dapat menghasilkan panas dan cahaya. Lampu. Kembali listrik ke air. Buat sekali sekarang. Dulu ya. Sekarang dulu. Bunyi dihasilkan dari benda yang Nah, sekarang dua turun. Alat elektronik yang digunakan untuk mengaduk, mencamur, menggiling, atau melunakkan bahan makanan. Blender. Blender. Kalau blender itu pakai energi apa? Energi listrik. Terus menjadi energi apa? Energi gerak. Iya, berarti kan itu perubahan langsung ya. Energi listrik jadi gerak. Nomor 3. Nah. Apa tadi? Listrik angin. Turbin, ingat ya. Sekarang yang 6, data sumber energi untuk menjalankan kendaraan bermotor. Terus 6 ke bawah, salah satu sumber energi alternatif yang dihasilkan dari listrik tenaga. Yoga. Sekarang 8 data energi yang dihasilkan dari blender tadi sudah ya. Sekarang dulu. Tadi menggunakan matahari untuk mengeringkan. Sekarang 9 data yang dapat menghasilkan energi panas dan dipakai untuk melidih pakaian. Betul. Air. Apa ini? Tumbuhan yang dapat digunakan sebagai energi aktif. Kalau anggrek. Apa? Kalau jarum. Jarak. Tanaman jarak. Alat yang memproduksi listrik dari sumber energi air, uap atau angin. Amat tadi generator. Betul, generator. Kita cek dulu. Iya. Oke. Teka-tekinya cukup dulu. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Sekarang halaman 7. Kita lihat di halaman 7. Itu sumber energi listrik. Nah, contohnya yang menggunakan listrik itu ini kan. Ada kipas angin, setrika, lampu, penanak nasi. Kalau di tempat kalian nasi itu dinamakan apa? Jet, rice cooker, televisi, radio, lemari es, microwave. Microwave itu untuk apa toh? Ini jangan-jangan kamu lihat kayak TV itu.
TV ya, Pak. Cuman nggak ada antena, Pak. Ini. Sekarang nomor Pak, di sini. Sekarang yang nomor berapa ini? 8. Energi apakah yang dihasilkan peralatan tersebut? Ini berdasarkan gambar di halaman 7 ya. Di halaman 7 itu dilihat, yang pertama kan kipas angin sudah nih. Kipas angin Iya, sudah. Pak. Ya, Pak. Sekarang gunakan untuk menjawab. Kan pensilmu untuk menjawab. Pertama kipas angin, sekarang yang kedua dari. Nah, kita tulis peralatannya dulu aja. 6, ketiga lampu ya. Terus keempat, penanak nasi. Apa itu? Boleh tulis rice cooker boleh ya. Magicom boleh. Rice cooker. Apalagi televisi ya. Televisi. Anak nasi juga boleh tulis ini. Radio. 6 radio. Terus ada lemari es. Terus ada apa lagi? Microwave. Microwave itu oven ya. Apa ini? Terus kegunaannya apa lampu? Lampu untuk Anak nasi. Apa? Perubahan bentuk energi apa? Kan listrik. Listrik jadi cahaya. Nah, listrik jadi cahaya ya? Ini Pak Nur pakai ini kok susah ya? Pakai Paint aja ya? Yo, untuk apa ini? Kalau Melincinkan baju. N ya, kan bukan cuma baju tok ya. Dari energi listrik jadi atau lampu tadi untuk penerangan. Dari listrik menjadi ya. Kalau resistor untuk memasak ya. Rice cooker penanak nasi ya, berarti masak nasi. Dari listrik jadi apa? Hah? Nah, kalau televisi
Untuk apa itu gunaannya? Lihat apa itu TV? Lihat apa? Sinetron, berita. Itu ya. Ya acara televisi ya, bisa sinetron, bisa kartun, bisa banyak ya, bisa dilihat di TV ya. Berarti tulisannya apa di sini? Ya bolehlah ditulis melihat sinetron, boleh melihat kartun, boleh melihat berita, boleh ya. Berarti melihat acara ya, acara televisi ya, TV apa ya? Juga bisa ya. Nah, berarti ini yang dihasilkan apa? Listrik menjadi cahaya, suara atau bunyi. Kan yang dimanfaatkan nih dari cahaya dan bunyinya tanya. Gambarnya itu dari cahaya ya. Terus radio. Nah, ini untuk dengar apa dari radio? Berita boleh, musik boleh gitu kan? Musik, ada berita juga kan? Pokoknya acara di radio itu ya. Ini listrik menjadi suara atau bunyi. Kalau lemari es. Lemari es untuk apa? Apa? Biasanya kalian gunakan lemari es untuk buat apa? Ngapain? Dalam menjaga apa? Kesegaran makanan ya. Boleh ya. Ini listrik jadi apa ya? Menjadi Bunda enggak yang menanya. lawannya panas sih berarti ya. Dan ini mengubah suhu ya. Listrik. Prosesnya di dalam lemari es itu ada apa ya dari listrik itu? Terus ada bunyinya enggak ketika kalian dengarkan itu? Bunyinya itu berasal dari apa? Dari dari mesinnya di dalamnya ya. Tapi nanti yang dimanfaatkan akhirnya adalah tidak panasnya ya, dinginnya ya. Ini energi dingin nggak ada ya. Dingin itu adalah ketiadaan panas ya. Kekurangan panas. Sulit. Ya kalau kan udah nggak usah pakai AC aja deh. Nah, ini bahasanya apa lemari es berarti yang udah ya dingin dulu aja ya. Yang gampang dipahami kan dingin itu aja ya. Microwave. Ini untuk apa ya? Memanaskan makanan. Biasanya buat apa ini? Microwave. Manasi makanan. Mana sih? Ayo. Ini yang Mbak ini kalau pakai microwave buat apa? Halo. Namanya apa itu kalau kayak apa namanya? Di bawahnya misalnya kalau pakai manual itu kan di bawahnya ada airnya. Terus di atasnya ada wadah, terus ada tutup. Nah, makanan itu dimasukkan dalam wadahnya itu.
Namanya apa itu? Apa yang namanya? Lupa ya. Halo? Mengembangkan adonan kue. Oke, boleh. Yang dipakai nanti panasnya kan ya? Memanaskan ganti-ganti. Boleh lah. Listrik menjadi panasnya yang dipakai ya. Memanaskan. Saya, Pak. Susah. Nanti kan Udah selesai belum? udah. Kalau sudah kita lanjutkan lagi. Ini tadi di halaman 7 ya. Halaman 8. Halaman 9. Kita masuk ke energi yaitu di sini ada 2 contoh pemanfaatan energi air, yaitu untuk kegiatan arung jeram. Siapa yang pernah arung jeram? Aku. Pernah arung jeram. Atau yang mini arung jeram yang pakai ban itu di sungai kecil. Nah, Oh itu pernah. itu kan menggunakan energi air ya. Sifat air itu kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau banyak, akhirnya bisa digunakan untuk kegiatan itu. Berikutnya halaman 10. Ini membuat kincir air. Buat kincir air bisa dipraktekkan ya. Ini tidak ditugaskan karena banyak kalau ditugaskan ya. Nanti yang ditugaskan yang hari ini adalah buat kincir anginnya yang lebih simpel ya, lebih mudah. Sekarang kita lihat dulu sumber energi angin. Sumber energi angin. Pak Anwar bukakan ini ada animasi. Nah, ini ya. Ini bagaimana angin itu bisa digunakan untuk energi ya, menjadi listrik. Tapi ini penampakan generatornya tidak ditampakkan. Ini kalau dilihat arus listriknya itu begini. Ini kalau anginnya seperti ini ya. Coba sekarang anginnya lambat. Ini angin panas ini. Nanti akan terlihat gerakan arusnya itu, oh ternyata seperti itu. Ini namanya arus bolak-balik. Searah ya. Arah atau bolak-balik nanti kan tinggal itu pengubahannya di generatornya ya. Dari generator bolak-balik bisa diubah jadi searah. Nah, itu Pak searah bolak-balik itu apa Pak? Nah itu nanti di berikutnya di kelas atas ya. Semakin cepat hembusan anginnya, maka semakin banyak pula energi listrik yang dibangkitkan. Nah, gitu. Ini menunjukkan bahwa energi kinetik angin berubah menjadi energi listrik yang kemudian berlanjut berubah menjadi energi cahaya dan panas lampu. Ini kalau dipercepat nih sekarang coba anginnya Pak Anwar percepat ya. Wow. Apa yang terjadi pada lampunya? Tuh, lampunya semakin terang ya. Gitu. Lanjutkan lagi.
Ini dia yang menjadi tugas hari ini, tapi mengumpulkannya sampai minggu depan ya. Boleh dikumpulkan minggu depan. Tugasnya membuat kincir angin. Nanti akan masuk nilai rapot. Silakan nanti disediakan alatnya, boleh lidi, boleh sumpit kayu, boleh gunting, penggaris, pensil, lem, kertas bentuk persegi, berarti pakai kertas origami boleh. Kemudian jarum atau pin atau payung, salah satu ya dipilih. Jarum boleh, pin boleh, payung boleh. Langkah pembuatannya, nah ini dia. Kalian ambil kertas, lalu buat garis pada dua diagonal persegi, buat seperti ini. Nanti yang dipotong yang bagian garis putus-putus saja. Dan dilipat ujungnya. Yang merasa kesulitan di YouTube banyak sekali ya. Untuk bagaimana cara membuatnya banyak sekali ya di YouTube ya. Boleh cari di YouTube. Nah, kalau ini dipakai nanti hanya ada tapi sudutnya kan ada 4 ya nanti ya. Kincirnya itu ada 4. Dipotong sampai tengah, Pak. Enggak, kalau dipotong sampai tengah tol nanti. Ini sampai di saja di garisnya aja. Di garis putus-putusnya. Kan nanti ya. Nah, selanjutnya nanti kalau sudah selesai di foto ya, hasilnya di foto seperti ini. Ya, dituliskan hasilnya ditulis di sini, nama percobaannya apa? Buat kincir angin. Tujuan percobaannya apa? Mengetahui energi gerak menjadi energi angin menjadi energi gerak itu ya. Ternyata angin itu bisa menghasilkan energi gerak sendiri ya, mengubah ya menjadi di kincir. Alat dan bahannya disebutkan, langkah kerjanya seperti tadi ditulis, hasil percobaannya apa, kesimpulannya apa. Nah, nanti silahkan dicoba. Kalau sudah selesai di foto dikirimkan Pak Anwar yang laporan hasil percobaan ini. Boleh yang ditulis yang hasil percobaan sama kesimpulan saja nggak apa-apa. Hasil percobaan dan kesimpulan itu dikirimkan. Karena nama percobaan, tujuan percobaan, alat bahan, langkah kerja kan sudah ada di sini ya. Nah, sudah ada. Tinggal yang dituliskan tambahkan adalah hasil percobaan dan kesimpulannya. Gitu ya. Jadi silahkan dibuka di Google Classroom-nya. Pekerjaannya sampai minggu depan ya. Oh, banyak waktunya ya. Berikutnya sekarang energi bunyi. Ini dia. Energi bunyi. Energi bunyi adalah yang dihasilkan oleh getaran benda. Contohnya bunyi bel listrik, bunyi orang bicara, bunyi alat musik yang dimainkan. Berikutnya sumber energi cahaya. Pak Anwar coba bukakan animasinya lagi ya. Oh, ternyata bukan animasi, tapi pertanyaan. Kita disuruh mencari 5 kata dari gambar yang ada. Silakan kita coba. Kamu menemukan kata apa? Apa? Ini namanya apa ini yang paling bawah ini? Yang paling bawah ini kunang. Terus ini ini api ini api. Nah,
bintang. Nah, kalian sudah menemukan belum dari sini? Udah. Apa yang kamu temukan? Bintang. Bintang mana bintang? Ini B I N A N G. Oke, sudah tahu. Cahaya bintang membantu para penjelajah terdahulu untuk mendapatkan petunjuk arah. Nah, jadi bintang itu ada gugus-gugusnya. Ada rasi namanya. Rasi bintang padi, bintang layang-layang. Itu yang menunjukkan arah yang digunakan oleh para penjelajah zaman dulu sebelum ada kompas ya. Ya, di sini ada K U N A N G. K U N A N G. Nah, maka salah satu contoh hewan yang dapat menghasilkan cahaya. Cahayanya ada di ekornya ya. Tapi mengejar kunang-kunang. Ini kalau waktu kecil Pak Nur suka sekali mengumpulkan kunang-kunang, dimasukkan dalam plastik atau di gelas. Kemudian ke tempat gelap. Wah, karena zaman dulu belum ada listrik, jadi seru banget ya. Kayak gitu. Aku sudah menedos. Berikutnya ada api. Ini ada api unggun. Api unggun sering digunakan sebagai alat penerangan sekaligus penghangat saat sedang berkemah. Siapa yang pernah berkemah bersama keluarga? Kemah di depan rumah atau kemah di dalam rumah? Dalam rumah. Gak pernah rumah. Yang punya tenda kayak gini siapa? Yang punya tenda? Aku punya, Pak. Punya. Oh, Kita punya tenda kan? saya Punya. di depan rumah main kemah-kemahan ya, pakai api. Berapa? Pak? Pak, ada Pernah? senter, Pak. Harus Ya? Aku punyanya lilinnya. Oh, punya lilin ya? ada Sekarang senter, Pak. mana lilin? Tulisan lilin di mana ya? Unggun. Di atas Lilin. unggun mendatar. Lilin ada di sini. Pak, di atas api unggun ada senter mendatar. Oh ya, parafin yang berada pada lilin berfungsi untuk menjaga api menyala lebih lama. Jadi yang ini parafin ya bahannya. Terus ada suhu, ada lilinnya. Ya, Mas Ryan tadi ya. Senter ada di sini, betul sekali. Senter. Salah satu penggunaan senter adalah praktis untuk dibawa. Dapat digunakan untuk aktivitas di luar ruangan pada malam hari atau ketika listrik padam. Senter ini mengubah energi apa jadi apa? Ini prosesnya ada 3 ya. Dari baterai. Kalau di dalam baterai itu kan ada energi kimia. Terus diubah menjadi energi listrik. Nah, dari energi listrik menjadi energi cahaya. Berarti prosesnya ada 3. Energi kimia jadi listrik, jadi cahaya. Kan pakai baterai ya. Iya. Kita coba gambar yang lain. Masih sama. Ada yang berbeda ini. Nah, yang berbeda pakai matahari. Coba di sini lihat matahari. Nah, matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya dan memancarkan cahaya. Kalau boleh tahu, bumi itu masuk di tata surya yang namanya apa ya? Galaksi. Galaksi apa? Bima Sakti. Ya. Nah, kalau di tata surya di yang sudah kita pelajari itu kan satu bintang ini yang kita sebut sebagai matahari ini dikelilingi oleh 8 planet ya. Planet yang paling dekat siapa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Merkurius.
Saturnus, Uranus, Neptunus. Jupiter ya, Jupiternya lupa. Pluto. Tapi kita tidak bahas planetnya, yang kita bahas adalah cahaya mataharinya untuk pertemuan ini. Terus apa lagi? Obor. Gimana obor? Obor. Oh, di sini. Obor merupakan alat penerang tradisional yang masih sering digunakan dalam berbagai kegiatan. Ini pakai bahan bakar ya, bisa minyak tanah. Nah, dari minyak tanah kemudian dialirkan melalui kain biasanya. Kainnya dibakar. Nanti berarti ini energi kimia menjadi energi panas. Bisa juga energi cahaya. Berarti ada dua hasilnya ya. Baik. Begitu. Halaman 14. 14 ya, 15. Sekarang kita akan melihat bagaimana cahaya itu juga digunakan oleh tumbuhan. Menggunakan cahaya matahari untuk apa ya? Untuk proses apa? Fotosintesa. Fotosintesis, betul. Sekarang kita akan lihat proses fotosintesis kayak apa. Yang mana? Sekarang masuk ke halaman 17. 17. Di halaman 17 itu kan fungsi utama fotosintesis itu menghasilkan zat makanan glukosa. Kemudian akan menghasilkan juga namanya oksigen. Kalau manusia bernafas yang dihasilkan karbon dioksida, nanti karbon dioksida dipakai oleh tumbuhan hijau dalam fotosintesis, nanti yang dihasilkan adalah oksigen. Kita lihat kegiatannya. Proses fotosintesis. Kita lihat di sini. Pak Anwar bukakan dulu. Ini penampang daun ya. Ini sel daunnya. Di dalam sel daun ada namanya kloroplas. Ini. Tuh ada air, ada karbon dioksida. Ini oksigen, ini glukosanya. Nah, tadi ya prosesnya seperti itu. Ini halaman 17. Sekarang kita lanjutkan. Sumber energi panas. Energi panas ya. Jadi kalau panas matahari itu bisa diubah menjadi energi listrik. Listriknya bisa diubah menjadi energi panas. Nah, ini ada 4 contoh ya, halaman 18. Ada 4 contoh yang menjadi sumber energi panas karena hasil dari pengubahan sebelumnya. Nah, ada setrika.
itu menghasilkan panas juga. Ada hair dryer. Kalau hair dryer kan ada gerak sama panas ya. Hijau apa tuh Kak yang hijau-hijau itu? Yang mana hijau? Hijau-hijau. Sampingnya kompor. Sampingnya kompor. Itu solder ini. Solder itu digunakan untuk Kolok, terus itu nanti hitamnya listrik. Ini juga menghasilkan panas ini. Ini kalau membuat itu papan sirkuit perlengkapan elektronik kan di dalamnya ada kayak mesinnya itu kan. Itu kan nempelinnya komponen-komponen pakai solder ini. Terus ada kompor listrik. Yuk berikutnya cukup ya ini ya. Peranan energi matahari di sekitar kita. Sekarang Panwar bukakan animasinya. Kalau ini animasi nih. Animasi. Nah, lihat. Di sini ada pembuatan garam. Di sini ada apa ini? Kita coba satu-satu ya. Kita coba satu dulu. Yang dekat laut. Garam yang ada di masakan yang kita makan itu terkandung di dalam air laut. Jadi sebenarnya dari air laut kemudian diolah ya. Kita lihat dulu. Nah, matahari terbit ya dari timur. Kemudian petani garam itu mengumpulkan airnya di atas ladang terbuka. Ini air laut ini. Kemudian terpapar oleh sinar panas matahari. Panas matahari menguapkan air hingga mengering. Namun garam yang terkandung tidak ikut menguap dan mengendap di ladang. Ini nanti mengendap jadi garam. Nah, kemudian dikumpulkan. Garam yang telah mengendap kemudian dikumpulkan dan disiapkan untuk dijual. Nah, begitu. Garamnya dibuat Sudah tenggelam ya. Sudah selesai. Itu yang pertama berarti kegunaan matahari, manfaat matahari itu untuk satu untuk apa tadi? Mengedapkan garam. Untuk pembuatan garam gitu ya, gampang ya. Terus sekarang yang ini apa ini? Nah, lihat. Gunakan waktu malam untuk beristirahat agar tubuh kembali siap untuk esok hari. Ini terakhir ya. Kita ulang dari awal. Ini untuk apa ini? Nah, manusia membutuhkan cahaya matahari untuk kesehatan tulang. Tuh, untuk kesehatan tulang. Ketika bumi berputar, matahari terbit dari timur. Nah, pada pagi hari adalah waktu yang tepat untuk berjemur agar mendapatkan cahaya matahari karena udara masih sejuk. Pada siang hari, cahaya matahari terik dan panas. Kegiatan di taman sebaiknya dilakukan sembari berteduh. Pada sore hari, panas matahari berkurang. Kamu dapat menggunakan waktunya bermain. Nah, selesai. Jadi, kegunaan matahari yang kedua tadi untuk apa? Nah, untuk kesehatan. Menyehatkan tulang. Nah, betul. Jadi, vitamin ya. Jadi ada zat di dalam tubuh manusia itu ketika terpapar cahaya matahari pagi bisa berubah menjadi vitamin D. Tadi gunanya. Sekarang kita ke ini. Nah, gambar rumah ini, rumah siapa ini ya? Rumah. Matahari terbit. Tuh. Cara yang paling mudah untuk mengeringkan pakaian adalah menjemurnya di bawah cahaya matahari. Ternyata untuk menjemur tuh
Loh, tadi pakaiannya yang ngambilin siapa tadi? Hilang. Berarti manfaat matahari yang ketiga untuk menjemur pakaian, ya. Tuh. Oke, berikutnya. Sekarang yang mana ini dulu? Keempat. Kira-kira apa ya? Tembikar adalah perkakas atau hiasan yang terbuat dari tanah liat yang dikeringkan. Nah, ini contohnya ya. Mula-mula perajin tembikar itu membentuk tanah liat yang masih basah dan lunak dengan tangannya. Kemudian di bawah sinar matahari, bentuk tanah liat tadi dijemur ya. Dijemur dulu. Nah, kalau sudah kering, tembikar itu sebenarnya ada proses yang lain, yaitu dibakar. Nah, berarti yang keempat, manfaat matahari untuk mengeringkan kerajinan tembikar ya. Berikutnya, sekarang yang kelima ya. Ya, ini ada panel surya. Panel surya itu alat yang dapat menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Ini contoh utamanya ya. Ketika malam hari panel surya tidak bekerja. Ini pada pagi hari, nah ini hanya mendapat cahaya matahari. Kemudian dari cahaya matahari ketika perlukan, nah itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman listriknya. Jadi listriknya bisa digunakan untuk ya, menyiram tanaman. Berarti di sini ada kayak sanyun. Ya. Nah, berarti manfaat matahari yang ini adalah untuk menghasilkan energi listrik. Terakhir, nah ini dia. Tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk hidup. Lihat, berbibit, dan tanaman buat makanan sendiri dengan cara menyerap cahaya matahari dan udara. Ini proses fotosintesis tadi ya. Nah, untuk proses fotosintesis tumbuhan. Nah, itu tadi ya. Beberapa kegunaan energi cahaya matahari panas ya. Berikutnya kita menuju ke energi kimia. Kita sempat disinggung energi kimia itu dari baterai. Ada aki ya. Aki. Terus ada ini makanan. Jadi makanan yang kita makan itu kan juga sumber energi ya. Kenapa kita harus makan? Nah, dari makanan bisa kita ubah jadi energi gerak kita sehari-hari. Kemudian ada biogas, ada gas, ada biogas. Berikutnya energi kinetik. Energi kinetik itu apa Pak? Energi kinetik itu energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Tuh, ketika kamu menendang bola, kena kaca, kacanya pecah. Ya. Siapa yang pernah begitu? Nah, Tanggal 11. tanggal 11 pernah. Cukup ya. Enggak. Sudah selesai. Nah, kalau yang sumber daya alam itu masuk ke muatan pelajarannya IPS. Tadi IPA ya, yang tadi sekarang ke IPS-nya. Itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, kita lanjutkan besok ya ke IPS ya. Untuk IPS kita lanjutkan besok. Sekarang kita coba ke matematikanya. Berarti buku temanya selesai halaman berapa ini? 23 ya. Buku tema 2 selesai di halaman 23. Sekarang coba kita menuju ke
matematika. Itu temanya. Matematika cukup dulu. Sekarang ke matematika. Nah, kita akan mengenal yang namanya persen. Persen ya. Nah, persen itu ada di halaman 24. Mas, bener enggak? Ada Wow. Apa? Mana jemput ayah masa jam 11 baru datang. Apa Ya. dia? Nah, mesti mampir. Mana? Apa ya? Ikut aku. Mama. Bar. Right. Tar, saya pakai HP Tar. Tuh tadi enggak. Sudah belum? Dibuka bukunya. Buku matematika halaman 24. Kita belajar tentang persen. Persen itu apa toh Pak? Persen itu apa? Persen itu per 100. Jadi kalau kita dengar-dengar di sana ada diskon 20%. Nah, berarti 20 per 100-nya dari harga. Gitu ya. Siapa yang nyanyi itu? Sudah siap belum? Kita lanjutkan. Siap ya. Sudah ya. Ya, kita mulai kalau siap. Kita mulai. Pak Nuarsel coba. Halaman 24 sudah dibuka belum? Sudah. Nah, sudah. Itu ada kata-kata persen. Persen itu per 100. Ya. Penulisan persen gimana? Penulisan persen itu Punter garis miring punter. bulat atas, terus miring, bulat bawah. Penulisannya begini ya. Itu bukan 0 ya. 0 per 0 ya. Maksudnya per 100 ya, per 100. Kalau di bawahnya ada 0 lagi, itu namanya beda lagi.
namanya per mil, per 1000 namanya. Paling persen ya, persen. Ini persen. Julius. Kalau satu, nah, satu utuh itu nanti 100% ya. Satu kalinya apa itu berarti 100%. Sekarang kita coba lihat contohnya dulu. Contohnya ya. Misalnya ada harga. Jadi harga barang itu 2000. Itu harga pensil misalnya ya 2000 ya. Kalau pensilnya harga 2000. Ini harga asli. Harga asli berarti itu namanya 100% ya. Harga asli 100%. 100% itu sama dengan 1. 100% berarti 100 per 100. Sama dengan berapa 100 bagi 100? 1 kan? Nah, ini 100 ya, 1. Nah, kemudian kalau ada kata-kata ada diskon 20% misalnya ya. Diskon 20%. Nasi goreng diskon 20. Misalnya nasi. Jadi 20%-nya dari 20.000 itu berapa? 20% itu berarti berapa? 20 per 100. Nah, sekarang bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi 10. Kita bagi 10. Berarti tinggal 2 per 10. Bisa disederhanakan lagi. Ini bagi 2. Ini bagi 2. Jadinya 1/5. Jadi kalau diskonnya 20% itu berarti diskonnya 1/5 dari 2000. Nah, itu nanti untuk apa namanya? Itu ke sana untuk menghitung itu. Tapi kita lihat dulu ya. Kita hanya belajar tentang persen kepecahan. Jadi yang kita pelajari hanya persen kepecahan. Nah, kita ulang lagi. Persen itu adalah per 100. Kalau ada kata-kata 25%, berarti kalau diubah jadi pecahan 25% itu per 100, berarti per 100. Nah, gitu ya. Jadi berapa hasilnya? Kalau ini 25 bisa dibagi 25 bisa enggak? Sini juga 25. Hasilnya 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4. Berarti 25% itu adalah 1/5. Begitu. Paham nggak? Paham nggak? Sekarang kalau dibalik ya. Sekarang kalau dibalik nih. Ada angka itu Pak. Angkanya 3/100. Per 10. Itu berapa persen Pak? Berarti kita ubah yang di bawah itu biar jadi 100 ini kali berapa? Ini jadi 100. Jadi dikali berapa ini? 10 kali berapa? 100 kali 10 Pak. Oh ya, berarti kali 10. Kalau di bawah kali 10, di atas juga kali 10. Maka hasilnya ya. Sekarang bagi 20 ini
per 100 kita ubah jadi persen. Jadinya 30 tetap. Persen per 100. Saya begini ya. Nah, kira-kira paham belum ini? Ulang lagi ya, diulang lagi ya, dengan angka yang berbeda. Panel sekarang kalau setengah Pak, 1/2. Setengah itu berapa persen Pak? Kita di sini itu di per 100 dulu. Arti 2 kali berapa biar jadi 100 kali. Kalau di bawah kali 50 maka di atas juga harus dikali 5. Ini hasilnya 100. Ya ini hasilnya 50. Nah, yang ubah yang per 100 jadi persen. Di sini per 100. Terus nilainya berapa? Nilainya 50 ya sudah, berarti setengah itu adalah 50%. Setengah itu sama dengan 50%. Itu ya. Belum. Ulang lagi ya. Sekarang yang berbeda bentuknya. Sekarang 3/4. 3/4 itu berapa persen? Berarti kita ubah yang bawah itu jadi per 100. Biar jadi 100, maka dikalikan berapa biar 100? Kali 25. Ya. Berarti harus kali 25. Nah, 3 kali 25 adalah 75. Berarti 370. Per 100 ini kita ubah jadi persen. Itu makanya perhatiin. 0. Ini kayak 0/0 ya. Persen ini. Nah, hasilnya berarti yang dituliskan di sini adalah 70. Jadi 3/4 itu sama dengan 5%. Itu ya. Coba kita lihat yang halaman 25 dulu. Sudah dilihat belum halaman 25? Yo, halaman 25, silahkan dilingkari yang bentuk persen. Halaman 25, silahkan dilingkari yang bentuk persen. 3/10 itu yang persen ada atau bentuk bukan? persennya toh, Pak? Hah? Yang ada bentuk persennya. Yang bentuk persennya itu dilingkari, berarti itu yang persen. Kayak contohnya itu. Gampang ya? Gampang banget ya. Itu yang persen itu seperti itu. Rebut. Langsung kerja aku ya, Pak. Iya, langsung dijawab aja, dilingkari aja. Oh, cepet ya. Itu berapa detik selesai itu ya? Ada yang sudah selesai? Aku Sudah, tuh kan, cepet kan? Begitu ya, itu persen. Nah, Anwar rasa cukup ya perkenalan persen ya. Untuk berikutnya kita akan ulang-ulang lagi. Semakin sering diulang akan semakin tersimpan di memori otak kita.
Untuk hari ini matematika yang kalian pelajari dengan Bu Intan masih mengulang lagi ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nanti silahkan dicoba-coba. Semakin kalian banyak latihan, semakin bagus. Ya. Oke. Hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita, tematikanya matematika. Silahkan ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Ayo. Yang persen sudah. Habis ini apa, Pak? Habis ini nanti bahasa Inggris ya, jam 10:30 ya. Tapi sebelum jam 10:30 kalian sudah join ya. Terus apa? Habis ini istirahat dulu, nanti sama Miss Dina. Meeting. Pak. Nanti linknya sama di sini juga. Ya, meeting berarti. Oke ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu, kita istirahat dulu. Nanti jam 10:30 sudah join lagi. Kalau udah siap ya. Nggak live nggak apa-apa. Nggak live? Nggak istirahat dulu. Nggak live nggak apa-apa. Ya, dari Pak Nur cukupkan dulu. Pertama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak live kok, Pak. Boleh live.